Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini Pak Budi mau eh, melanjutkan materi pembinaan kita ya di bab baru, yaitu bab tentang kesetimbangan kimia. Nah, eh, sebelum Pak Budi masuk ke bab tentang kesetimbangan kimia, apa itu kesetimbangan kimia, Pak Budi mau kalian tahu dulu bahwa anak-anak, reaksi kimia itu sendiri itu kita bagi menjadi dua ya. Ada reaksi yang reversibel, ada reaksi yang irreversibel. Nah, kalau reaksi yang reversibel itu definisinya adalah reaksi yang dia itu dapat kembali. Contoh misalnya, reaksi reversibel itu terjadi pada soda ya. Misalnya nih, kamu pasti pernah minum soda kan? Misalkan sebut saja mereknya merek Coca-Cola kayak gitu ya. Jadi misalkan ini adalah sebuah soda ya kan, si Coca-Cola itu. Nah, perlu kita ketahui, soda itu sendiri sebenarnya adalah sebuah asam yang kita sebut dengan H2CO3 atau asam karbonat ya namanya ya. Nah, di mana H2CO3 ini adalah asam yang tidak stabil ya, segera gitu ya. Asam ini akan terurai kembali menjadi H2O gitu, pecah ya asamnya ya, plus CO2. Nah, jadi kan kita kan kalau minum soda itu kan ada gasnya ya. Nah, gasnya itu apa sih? Gasnya adalah gas CO2 gitu sebenarnya ya, seperti itu. Jadi makanya kenapa sih kita tuh kalau minum soda itu tuh rasanya tuh pengen bersendawa gitu ya, pengen bertahak kayak gitu. Ya karena memang yang kita masukin ke tubuh kita itu CO2 seperti itu. Sementara proses alamiahnya CO2 itu sesuatu yang dibuang gitu kan seharusnya kan. Ini malah kita minum sama kita. Makanya tubuh kita tuh berusaha keras buat ngeluarin si CO2 ya dengan cara bersendawa kayak gitu kan. Contohnya misalnya ya. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui kalau misalkan si apa namanya, si soda ini dalam keadaan masih disegel, masih di Indomaret gitu ya. Berarti kan nanti nih si H2CO3-nya ini kan mengeluarkan gas CO2, benar ya? Jadi gas CO2-nya tuh dikeluarin sama dia. Kalau kita minum sama kita, CO2-nya masuklah ke lambung kita. Atau kalau tutup botolnya kita buka, si CO2-nya menguap gitu kan ke udara kan, seperti itu. Tapi masalahnya ketika dia masih disegel, kayak gitu kan dia nggak bisa kemana-mana tuh gasnya tuh, bener nggak? Nah, sementara kalau air ya berarti air tuh ya tenang-tenang saja kan berada di situ gitu kan. Nah, maka nanti dia akan turun lagi, ya nggak turun lagi dan akan bergabung lagi sama air. Ya, jadi ketika si CO2-nya tuh nggak bisa kemana-mana, ketika dia masih dalam segel gitu ya, si H2O-nya itu akan bergabung kembali sama CO2 atau CO2-nya akan bergabung kembali sama H2O. Menjadi apa? Ya menjadi H2CO3 lagi. Seperti itu. Nah, nanti H2CO3-nya ya terurai lagi jadi H2O sama CO2-nya lagi. Dan CO2-nya karena nggak bisa kemana-mana, gabung lagi sama H2O. Proses ini akan terus-terusan terjadi gitu ya, akan terus-terusan terjadi kayak gitu kan. Tanda panahnya begini dulu ya, kayak gitu. Nah, makanya ini disebutnya reaksi reversibel ya. Jadi reaksinya tuh mondar-mandir gitu, bolak-balik gitu ya, H2CO3 terurai jadi dia. Nanti dia bergabung lagi terurai jadi dia lagi. Kayak gitu kan. Nah, makanya nanti dalam kesetimbangan kimia kita mengenal ada reaksi reversibel yang tanda panahnya tuh double gitu. Jadi dua reaksi ini bisa kita rangkum jadi satu gitu ya. H2CO3 kayak gitu kan. Tanda panahnya seperti ini, artinya tuh reaksinya tuh bolak-balik kayak gitu ya. Menjadi H2O plus CO2. Artinya reaksinya bisa ke kanan, tapi reaksinya bisa ke kiri. Nah, itu disebutnya dengan reaksi reversibel ya, reaksi yang dapat kembali. Sementara kalau reaksi yang irreversibel itu berarti reaksi yang tidak dapat kembali seperti itu. Nah, ya contohnya kalau misalnya reaksi yang tidak dapat kembali, ya misalkan contohnya ya seperti makanan yang kita makan ya. Itu kan yang kita makan sama yang kita keluarin tuh beda kan. Dan yang kita keluarin nggak bisa kita jadiin makanan lagi seperti itu ya. Kayak gitu. Itu ya. Jadi
Bapak mau kamu tahu bahwa reaksi itu ada 2 jenis ya, ada reversible sama irreversible, kayak gitu. Nah, sekarang kita kan lagi ngomongin, kesetimbangan kan. Nah, Pak, kesetimbangan nanti di fisika kita ngomongin lagi keadaan setimbang di fisika ya, cuman tuh nanti berhubungan sama gaya-gaya kayak gitu. Nah, kalau keadaan kesetimbangan atau keadaan setimbang atau keadaan seimbang di kimia itu seperti apa sih, Pak? Satu, ketika konsentrasi reaktan yang hilang sama dengan konsentrasi produk yang terbentuk. Kan kita tahu nih, kalau kita belajar laju reaksi kemarin A menjadi B. Nah, laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan, makanya minus, dan reaksi bertambahnya konsentrasi si produk, seperti itu. Nah, misalkan di sini contohnya, Pak Budi punya misalnya di sini reaksinya adalah, N2NO2 begitu kan ya, menjadi, N2O4 seperti itu. Berarti kan reaktannya berkurang, apa sih namanya, ininya bertambah gitu kan ya. Nah, ini berkurang dan bertambah itu harus sama gitu ya. Jadi kalau misalnya ini berkurangnya 5 mol, kayak gitu kan, maka yang bertambah pun juga harus 5 mol, kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi, di sini kalau misalkan kita perhatikan sama kita, ini kan makanya kan NO2 kenapa grafiknya ke bawah gitu ya, kadang kan dia berkurang, ya kan. Nah, dan si N2O4 itu bertambah, makanya dia ke atas kayak gitu kan. Nah, sampai di sini kayak gitu kan. Nah, nanti misalkan ini udah yang berkurang 5 mol gitu kan, yang bertambah 5 mol, nah baru nanti terjadi yang namanya kesetimbangan ya, makanya grafiknya lurus lagi seperti itu ya. Itu jadi antara yang bertambah sama yang berkurang harus sama ya konsentrasinya ya. Nah, yang kedua, laju peruraiannya sama dengan laju reaksi pembentukan. Misalnya, tadi dia berkurang dengan kecepatan misalnya minus 10 molar per sekon, contoh misalnya ya, atau jangan 10 deh, misalkan minus 2,5 molar per sekon contohnya, kayak gitu. Contohnya ya berkurangnya dalam waktu, 1 detik itu 2,5 molar. Ya maka nanti, si N2O4 pun juga harus bertambah dengan kecepatan 2,5 molar per sekon gitu. Jadi nggak ada yang namanya ininya udah habis, ininya belum ada gitu tuh nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada yang delay ya di sini ya, kayak gitu. Nah itu yang disebut dengan keadaan setimbang. Dan, aduh mungkin ini Pak Budi, katasin sama Pak Budi ya. Nah yang ketiga itu adalah, mmm, kita ada kalau kamu nonton video yang termodinamika kita belajar ya bahwa penentu kesetimbangan yang ketiga itu adalah delta G, kayak gitu. Makanya kan delta G itu kalau misalnya delta G-nya itu, mmm, kurang dari nol ya. Kalau delta G-nya kurang dari nol, maka reaksinya itu dalam keadaan spontan, seperti itu. Artinya dia reaksinya bisa terjadi ya. Dan kalau misalnya delta G-nya itu positif atau lebih dari nol, berarti reaksinya itu tidak spontan, seperti itu, ya. Dan yang terakhir, kalau misalnya delta G-nya itu sama dengan nol, berarti reaksinya itu dalam keadaan kesetimbangan, seperti itu, ya. Makanya nanti, kita tuh ngomongin, kalau misalnya reaksinya itu dalam keadaan kesetimbangan, itu reaksinya itu harus sama dengan, delta G-nya itu delta G-nya itu harus sama dengan nol gitu. Paham ya sampai sini ya anak-anak ya? Oke. Nah, ini konsep kesetimbangan kimia ya. Oke, nah kemudian berikutnya adalah tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan kimia itu kita simbolkan dengan Kc, di mana Kc itu ini menurut hukum kesetimbangan ya, adalah konsentrasi kanan dibagi sama konsentrasi kiri dipangkatkan sama koefisien reaksi masing-masing. Itu bunyi hukum kesetimbangan ya. Kita ulangi ya, konsentrasi kanan dibagi sama konsentrasi kiri. Nah, maka anak-anak, ketika di sini Pak Budi punya contoh reaksi misalnya A ditambah 2B menjadi 3C tambah D, tadi konsentrasi kanan, Pak Budi tulis di sini ya, konsentrasi kanan gitu kan, dibagi dengan konsentrasi kiri, lalu masing-masing dari mereka dipangkatkan dengan koefisien masing-masing, kayak gitu. Berarti di sini yang kanannya siapa? Ya C sama D, yang ada di sebelah kanan tanda panah ya.
maka konsentrasinya C gitu kan dikali sama konsentrasinya D. Dibagi sama konsentrasi yang ada di sebelah kiri. Siapa saja? Ya konsentrasi A gitu kan dikali sama konsentrasi B seperti itu. Lalu dipangkatkan sama koefisien masing-masing kayak gitu. Nah, siapa saja? Ya berarti C punya koefisien 3, maka pangkat 3. D koefisiennya ada 1 karena nggak ada angkanya, berarti pangkat 1. A itu koefisiennya 1 dan B itu koefisiennya 2 seperti itu. Paham ya anak-anak sampai sini ya? Oke, akan tetapi KC atau tetapan kesetimbangan itu dia tuh sangat selektif kayak gitu ya. Sangat selektif apa? Yang boleh masuk gengnya dia. Ini bahasa bapaknya doang ya, bahasa bapaknya. Kalau bahasa kimia sih nggak kayak begini. Ini Pak Budi pakai bahasa Pak Budi biar kalian ngerti aja ya. Yang boleh masuk geng gue itu cuman yang wujudnya gas sama wujudnya aki. Kenapa? Karena gas dan aki itu kurang stabil ya. Solid sama liquid itu ya stabil ya, nggak solid kan ya kalau kita perhatikan bentukannya aja udah padat ya, nggak, tidak ada pengurangan konsentrasi gitu kan di situ kan, seperti itu. Liquid juga cenderung stabil ya kayak gitu. Nah tapi kalau gas sama aki kan dia nggak stabil, dan gas itu molekulnya bergerak bebas, aki juga larutan itu molekulnya bergerak bebas ya. Oke, nah anak-anak maka dari itu gitu ya, maka dari itu di sini yang bisa gabung ke gengnya dia cuman gas sama aki. Berarti di sini si A itu nggak bisa. Kenapa? Karena wujudnya solid. Makanya A kita coret ya sama kita ya. Terus siapa lagi yang nggak bisa? D. D juga nggak bisa karena wujudnya liquid. Berarti D juga kita coret. Sehingga nanti KC-nya itu hanya konsentrasi C pangkat 3 dibagi konsentrasi B pangkat 2. Seperti itu. Ini untuk menentukan harga KC-nya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, nanti di sini Pak Budi punya contoh soal. Contoh deh misalkan ya contoh soal nih. Contoh soal nomor 1 ya. Tuliskan persamaan tetapan kesetimbangan KC dan KP untuk sistem kesetimbangan berikut. Nah, kita lihat ya. Nomor 1 itu tadi konsentrasi KC itu adalah kanan dibagi kiri pangkat koefisien. Yang di kanan ada siapa saja? Oh, ada CaO sama CO2. Benar nggak? Ada konsentrasi CaO, ada konsentrasi CO2. Dan yang dibagi sama yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri adalah CaCO3. Tapi anak-anak, karena di sini solid ini juga solid, maka ini nggak usah, ini nggak usah. Sehingga harga KC-nya itu tinggal konsentrasi CO2 aja seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Nah, nomor 2-nya itu ada ini ya kan. Kalau Pak Budi bikin sama Bapak KC-nya itu berarti yang di atas itu adalah si Ca2+ ya enggak, pangkat 3 dikali konsentrasi PO43- pangkat koefisien. Ingat ya, di pangkat koefisiennya. Koefisiennya yang mana? Yang 2. Berarti pangkat 2. Dibagi sama konsentrasinya si Ca3 PO4 2 kali seperti itu. Tapi karena dia solid, maka ini kita coret sama kita. Sehingga KC-nya itu tinggal si konsentrasi Ca2+ pangkat 3 dikali sama konsentrasi PO43- pangkat 2 seperti itu. Oke, sampai sini ya. Oke, itu contoh soal pertama ya. Nah, sekarang Pak Budi mau ke contoh soal ketiga dulu deh yang gampangan deh ya. Pada suhu tertentu, konsentrasi kesetimbangan terlibat dalam reaksi berikut ya. A tambah B menjadi 2C ditambah D. Jika pada kesetimbangan terdapat 0,1 mol A, B, C, sama D, kayak gitu kan. Tentukan harga KC-nya. Ya sudah, berarti di sini KC tadi kanan per kiri pangkat koefisien. Berarti di sini yang di kanan itu C pangkat 2 gitu kan, dikali D pangkat 1 dibagi sama A pangkat 1 dikali B pangkat 1. Semuanya terlibat. Kenapa? Karena semuanya berfase atau berwujud gas. Benar kan? Kayak gitu. Nah, sehingga kita masukin yuk sama kita yuk. Oke, 0,1 mol A. Nah, anak-anak ngomong-ngomong,
tanda kurung kotak ini itu adalah kemolaran atau konsentrasi atau molaritas, ya nggak? Bukan mol ya, ini kan mol M. Molaritas itu adalah mol dibagi sama volume. Tapi karena di sini volumenya nggak diketahui, ya kan? Maka kita tinggal asumsikan aja volumenya tuh semuanya 1 liter. Jadi kalau gitu 0,1 dibagi 1 ya hasilnya 0,1. Kecuali kalau volumenya diketahui, kamu nggak boleh ya main asal-asal dibagi 1 aja ya. Kalau volumenya diketahui misalnya 5 liter, oh berarti di sini harus dibagi 5 volumenya, begitu ya. Ya udah, berarti mol C itu adalah 0,3 mol, benar kan? Nah, 0,3 dibagi 1 0,3. Nah, anak-anak, Pak Budi selalu ajarin kamu nanti ke depannya jangan nulis 0,3 pangkat 2 begini ya. Nanti ini akan menyulitkan kamu. Tapi selalu gunakan yang namanya eksponen. 0,3 itu berarti 3 dikali 10 pangkat min 1. Begitu ya. Dikali sama D. D-nya juga sama 0,3, tapi pangkat 1 ya. Berarti di sini 3 dikali 10 pangkat min 1, begitu ya. Dibagi sama A-nya itu 0,1, berarti 10 pangkat min 1, B-nya juga 0,1, berarti 10 pangkat min 1, begitu ya. Sehingga hasilnya 3 kuadrat berarti 9 kali, nah ini kan kalau di eksponen nih, waktu kelas 10 Pak Faris ngajarin ya, atau mungkin Bu Ines ngajarin, berarti dikali kan, ya enggak? Pangkat ya. Mungkin di sini Pak Budi ngulang deh gitu ya, sifat eksponen. Ya, sifat dari eksponen. Jangan lupa nih, kalau misalnya yang pertama, 10 pangkat A dikali 10 pangkat B. Itu artinya pangkatnya ditambah ya nanti. A ditambah B. Kalau dibagi 10 pangkat A dibagi 10 pangkat B, berarti pangkatnya dikurang A min B. Benar ya? Kalau misalnya 10 pangkat A dipangkatkan lagi B, berarti nanti ini artinya eksponennya 10 dikali 10 pangkat A kali B gitu ya, dikali ya. Dan yang terakhir, kalau di akar 10 pangkat A di akar B, berarti 10 pangkat A per B. Gitu ya anak-anak ya. Terakhir deh, satu lagi kalau pindah ruas, misalnya 1 per 10 pangkat A. Nah, ini kalau misalnya mau kamu keatasin sama kamu, jadi 10 pangkat min A, atau sebaliknya ya, kayak gitu. Oke, berarti ini 9 dikali 10 pangkat min 2, tadi itu intermezzo aja ya, biar kamu ingat. Dikali 3 kali 10 pangkat min 1, tetap ya enggak? Nah, yang bawahnya 10 pangkat min 1 sama 10 pangkat min 1, berarti 10 pangkat min 2. Boleh dong dicoret dong, ya enggak? Sehingga 9 dikali 3, 27 kali 10 pangkat min 1. Kayak gini juga boleh sih, tapi kalau mau jadiin koma ya berarti 2,7, seperti itu KC-nya. Paham ya anak-anak sekalian ya sampai sini ya? Oke. Nah, ini soal nomor 3. Nah, soal nomor 2-nya, kalau kita baca ya sama kita ya. Sebanyak 4 mol gas HI dipanaskan dalam suatu ruangan 5 liter pada 458 derajat Celcius sehingga sebagian terurai dan membentuk kesetimbangan berikut ya. Apabila pada keadaan setimbang terdapat 0,5 mol I2, tentukan nilai tetapan kesetimbangan KC-nya. Nih Pak Budi mau ngasih tahu kalian nih bedanya soal nomor 3 sama soal nomor 2. Kalau soal nomor 3, di sini ada mol. Ada mol, ada mol, ada mol, ada mol. Tapi semuanya sudah pada keadaan kesetimbangan. Ya, sudah semuanya ini dalam keadaan kesetimbangan ya, semuanya ya. Nah, sementara kalau yang di atas di sini ada 2 mol nih, ada 4 mol, ya kan, ada 0,5 mol. Tapi di sini yang 4 molnya itu nggak ada kata-kata dalam keadaan kesetimbangan, benar ya. Sementara yang 0,5 mol I2 ada kata-kata dalam keadaan kesetimbangan. Nah, artinya anak-anak, di nomor 2 ini, yang ini itu belum setimbang, yang ini sudah dalam setimbang. Gitu ya tuh bedanya ya. Kalau soal nomor 3, semua molnya ini sudah dalam keadaan kesetimbangan, kayak gitu. Berarti kalau misalnya dia itu belum dalam keadaan kesetimbangan yang 4 molnya, kita harus bikin format stokiometri yaitu MRS seperti itu ya. H2 ditambah I2. Nah, ada M, ada R, ada S. Seperti itu ya. Oke.
Nah, berarti kalau misalnya begitu, anak-anak, semua yang belum ada kata-kata kesetimbangannya, kita taruh di M, ya. Jadi ini 4 mol gas HI, itu taruhnya di sini, di M, 4 mol. Paham ya sampai sini ya? Nah, yang mol yang ada kata-kata kesetimbangannya, taruhnya di mana? Taruhnya di S, ya. Di sini nih, I2 tapi adanya di sini, 0,5 mol I2. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, karena di M itu nggak ada yang diketahui lagi, berarti ini kita anggap aja nggak ada nih, 2 ini nih. Dan kalau nggak ada, ini boleh kita naikin ke atas. Jadi ini 0,5 mol, kayak gitu. Karena kan atasnya nggak ada kan, nggak diketahui kan, kayak gitu ya. Dah, berarti kalau sudah nyampe di R, kita buat ngisi yang lainnya gitu ya. Kita pakai yang namanya perbandingan koefisien. Kalau koefisien 1 0,5 mol, berarti kalau 1 juga ya berarti ini juga 0,5 mol, seperti itu. Nah, kalau koefisiennya 2 berarti dia 1 mol, seperti itu ya. Oke, dah berarti nanti tinggal di iniin aja, tinggal atas kurang bawah ya. Berarti ini teh tetap 0,5 mol, bener kan? Nah, 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 itu 3 mol ya. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya ditanya harga KC-nya, KC itu tadi kanan dibagi kiri pangkat koefisien. Yang di kanan itu ada H2 sama I2, bener nggak? Berarti konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2, begitu ya. Dibagi sama HI. Nah, jangan lupa masing-masing pangkat koefisien, berarti si HI-nya pangkat 2. Dan jangan lupa, ini masih dalam wujud mol. Sementara dia mintanya molaritas kan, konsentrasi. Maka si mol-mol ini, si mol-mol ya. Jadi mol-mol ini harus kita bagi dulu sama V, sama volume, bener nggak? Tuh ya. N harus kita bagi sama V ya. Oke, berarti semua-muanya nih harus kita bagi sama volume. Kebetulan di sini volumenya ada nih 5 liter nih, bener nggak? Ada. Jadi semuanya harus kita bagi 5. Ini kita bagi 5, ini kita bagi 5, ini kita bagi 5. Nah, itulah konsentrasi. Jadi ini 0,1, ini 0,1, ini 0,6. Bener ya? Nah, yuk masukin ke sini. Pakai eksponen, jangan lupa. Maka KC-nya adalah H2-nya 0,1. Berarti 10 pangkat min 1. Gitu kan. Udah ya pangkat 1 ya. Dikali, ini juga 0,1. 10 pangkat min 1. Dibagi sama 0,6. Berarti 6 kali 10 pangkat min 1. Bener nggak? Tapi ada kuadrat di sini, jangan lupa ya. Sehingga kalau gitu KC-nya itu sama dengan 10 pangkat min 1 sama 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2. Dibagi sama 6 dikuadratin 36. Dikali 10 pangkat min 1 dipangkatin 2 berarti dikali ya. Sehingga 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat min 2. Coret. Sehingga KC-nya adalah 1/36. Begitu deh ya. Paham sampai sini ya? Sip, semoga kamu memahami materi Pak Budi pada malam hari ini. Nah, ini ada latihan soal ya. Pas banget nih, persis banget deh kayak yang Pak Budi contohin ya. Nomor 1 itu seperti contoh soal nomor 1. Nah, nggak usah dihitung, cukup ditulis aja persamaan KC-nya ya. Nah, soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini coba deh kita lihat ya. Apakah semuanya perlu pakai MRS? Ya kita lihat. Di sini ada mol, ada mol, ada mol. Dan di mana semuanya ada dalam keadaan kesetimbangan. Berarti kita nggak usah pakai MRS lagi karena letak mereka semua itu sudah berada di S kayak gitu ya. Jadi ininya nggak usah ditampilin lagi ya, sudah di S. Berarti nggak usah pakai MRS lagi ya. Semua mol-mol ini sudah ada di S, dingin ya. Oke, nomor 3, apakah perlu pakai MRS? Kita lihat sama kita. Ini ada mol, ini ada mol, ini ada mol. Tapi yang ada kata-kata kesetimbangannya cuman ini doang. Sementara ini nggak ada kata-kata kesetimbangannya. Bener nggak? Baca deh soalnya deh. Kalau nggak ada, berarti 2 ini nanti taruhnya di M,
yang ini taruhnya di S, kayak gitu ya. Oke, ya selamat mengerjakan. Pak Budi sudahi dulu videonya, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Selamat belajar semuanya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.